Topik kita pada bulan ini, saya rupanya dari awal bulan sudah juga ikut sharing bersama-sama dengan jemaat di dalam doa pagi. Ya, kalau Anda tidak tahu saya ada di doa pagi Anda juga, berarti Anda tidak datang di doa pagi. Ya, jadi saya dorong seluruh jemaat hadir di doa pagi. Senggol kiri kanannya bilang saya perlu datang doa pagi. Iya, datang doa pagi, kita memulai hari dengan Tuhan ya. Jadi saya juga diundang di doa pagi. Dan jadi karena itu saya tahu bahwa di bulan November ini Bapak Gembala mengarahkan supaya jangan ada di antara kita yang sampai low bat. Ya, berapa banyak Anda tahu masalah sekali kalau kita lagi low bat, betul gak? Baterai kalau gak di charge itu sulit saudara. Saya pastikan sebelum berangkat dari rumah semua gadget saya baterainya penuh. Lalu ditambah power bank juga penuh. Lalu biasanya kalau saya mengemudikan mobil sendiri, di mobil itu ada dua kabel, kabel Type-C dan kabel Lightning. Supaya dua gadget saya bisa juga di-charge seandainya sampai ada yang tidak penuh. Jadi Anda tahu betapa saya mau semuanya full charge. Senggol kiri kanannya bilang kita harus jadi orang yang full charge. Ya. Susah kalau kita low bat, oke? Alright. Nah, untuk minggu ini topiknya adalah on fire dan saya tambahkan subtitle di sana adalah loving God and people fervently. Ya, jadi kalau dibilang berapi-api, berapi-api untuk apa? Berapi-api untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Katakan berapi-api, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan biasanya ini adalah equal, saudara. Kalau kita melihat indikasi orang tidak begitu berapi-api mengasihi sesama, itu karena dia tidak berapi-api mengasihi Tuhan. Ya, banyak orang bilang kamu nggak tahu aja aku sangat cinta Tuhan. Ya, aku tidak tahu bagaimana kau cinta Tuhan, tapi aku tahu bagaimana kamu mengasihi aku. Jadi kalau kasihmu kepada aku dingin, aku tahu kasihmu kepada Tuhan sedang dingin. Hello. Jadi kita nggak bisa tipu-tipu nih, nggak bisa main-main ya. Nah, pagi hari ini supaya kita di-charge lagi, kembali berapi-api, mengasihi sesama, kita perlu dibereskan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Nah, kita akan lihat teksnya. Kita akan buka Alkitab bersama-sama. Roma pasal yang ke-12 ayat, saya akan buka 3 ayat saja karena memang waktunya terbatas Bapak Ibu. Tetapi akan baik sekali bila nanti di rumah, ya, malam ini hari Sabat ya, ini hari libur. Jadi mungkin setelah ibadah, setelah makan siang dengan keluarga ya, mungkin sore-sore sebelum menyaksikan siaran-siaran televisi, kalau ada yang masih nonton televisi, ya Anda baca Alkitab dulu dan selesaikan. Jadi teks ini saya ambil dari perikop Roma pasal yang ke-12. Jadi dibiasakan waktu kita membaca firman Tuhan untuk kita memahami konteks. Ya, bisa baca dari satu pasal, bahkan kalau punya waktu lebih baca seluruh kitab Roma. Jadi kita bisa melihat ayat ini di tengah pasalnya dan pasal itu di tengah konteks surat jemaat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, kita akan lihat Roma pasal 12 ini, perikop di Lembaga Alkitab Indonesia itu menuliskan di Alkitab kita kalau susunan perikopnya ayat 9 sampai 21 itu dipenggal 9 sampai 21. Tapi yang kita akan baca adalah 9 sampai 11. Ya, Anda siap? Mari baca bersama-sama 3, 2, 1. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Demikianlah perkataan firman Tuhan, diberkati kita yang membaca, merenungkan dan menjadi pelakunya. Nah, saudara, kita akan cermati 3 ayat ini sekalipun mungkin di dalam tema yang dihadirkan adalah Roma 12 ayat yang ke-11. Saya tergoda untuk bisa melakukan ulasan ayat 9 sampai 21. Tadi malam saya timbang-timbang, waduh slidesnya jadi banyak sekali ya. Kalau Bapak Ibu kasih saya 1,5 jam mungkin oke gitu ya. Tapi artinya kebaktian kedua nanti mesti gabung gitu kan. Jadi 3 ayat ini kita akan lihat bersama-sama. Jadi saudara, nah
ayat-ayat yang ditulis di dalam perikop ayat 9 sampai 21 adalah ekspresi praktis. Atau kalau mau kita lihat saudara, sebetulnya pasal yang ke-12 dan selanjutnya itu adalah suatu ekspresi praktis dari uraian teologis yang diberikan oleh Rasul Paulus dari pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-11. Nah, makanya akan indah sekali kalau kita bisa mempelajari dan mendalami. Jadi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu keren sekali, syarat sekali dengan makna teologis ya. Itu salah satu surat penggembalaan yang diberikan oleh Rasul Paulus yang betul-betul dalam sekali dan banyak yang dia urai, banyak yang dia soroti di sana dan menjadi dasar pandangan teologi kita. Nah, namun di pasal yang ke-12 ini dia menangani hal-hal yang praktis. Makanya untuk memahami ayat 9, 10 dan 11, ayat 11 yang menjadi tema on fire ini, kita perlu melihat dia di tengah-tengah konteks. Nah, saya ingin mengajak kita melihat dari ayat 1-nya terlebih dahulu, Roma 12 ayat yang ke-1. Coba kita lihat sama-sama di sana. Roma 12 ayat yang pertama berbunyi begini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Katakan bersama, karena itu. Nah, ini adalah suatu konklusi praktis. Jadi kalau dikatakan karena itu, ini adalah kata sambung saudara. Ini sambungan dari pasal sebelumnya, yaitu pasal 11. Pasal 11 kaitannya dengan pasal 10. Dia ngomong apa sih di pasal-pasal sebelumnya? Sehingga akhirnya di pasal 12 diawali dengan karena itu. Jadi kita kalau baca Alkitab seteliti itu saudara ya. Apalagi ada kata-kata sambung yang berkata akhirnya kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah itu kita mesti lihat yang teks sebelumnya dia ngomong apa. Sampai akhirnya oke ya udah jelas ya. Nah karena itu gitu loh. Nah apa yang dia katakan di pasal 12 ayat 1 ini. Saya mau soroti beberapa hal di ayat pertama sehingga kita paham suatu payung pemahaman untuk bisa tiba di ayat yang ke-11 saudara. Lihat di sini saya warnai berbeda di situ ya. Ayat 1 di sini berkata supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, katakan persembahan tubuh, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan soroti pertama-tama adalah kata berkenan. Berkenan adalah eurestos dan ini adalah artinya well pleasing atau acceptable. Persembahan yang berkenan ini artinya persembahan yang menyenangkan. Yang bahasa Indonesia bagus menggunakan kata berkenan atau acceptable. Yang bisa diterima. Katakan persembahan yang bisa diterima. Jadi kalau mau tahu Tuhan itu terima persembahan seperti apa, nanti kita lihat di sini saudara. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah kata sejati di sini, bahasa Indonesia menggunakan kata sejati. Sebenarnya kata sejati datang dari bahasa Greka logikos. Di mana dari kata logikos itu turunan ke bahasa Indonesia kita bisa tahu logic. Masuk di akal. Ya. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris itu reasonable, logical. Ya. Jadi kalau dibilang ibadahmu yang sejati ini logis. Bisa diterima. Ya. Menurut standar yang logical, yang reasonable, itu maksudnya tidak ekstra lah. Itu maksudnya itu standar yang mestinya bisa dilakukan oleh semua orang. Katakan tidak luar biasa. Jadi ukuran ini bukan ukuran luar biasa, saudara ya. Jadi kita nggak bisa membangga-banggakan diri, oh ya keren-keren. No, itu reasonable. Kalau sudah ikut Tuhan, persembahan seperti ini reasonable, logis. Persembahan apa yang persembahan yang logis ini, yang reasonable ini? Alkitab berbicara di sini mengawali pasal 12 adalah persembahan tubuh. Yang adalah persembahan yang hidup. Katakan tubuh saya adalah persembahan yang hidup.
Nah, Anda berpikir di sini kalau dibilang tubuh persembahan hidup maksudnya apa? Tubuh saya mesti taruh di altar gitu ya. Seperti dulu zamannya Abraham, dia taruh Ishak di altar gitu ya, diikat di situ. Lalu dia ambil pisau gitu kan. Ganas banget nih kayak gini. Enggak, Saudara. Maknanya tubuh di sini tidak hanya bicara mengenai fisik, tapi tubuh bicara mengenai keseluruhan diri kita. Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Katakan akal budi. Senggol kirinya dulu, bilang akal budi. Akal budi itu apa sih? Pikiran ya. Jadi bukan cuma bicara hati toh, bicara pikiran. Bapak Ibu udah pernah tahu bahwa mengasihi Tuhan juga pakai pikiran? Pakai pikiran. Bukan cuma sekedar aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Jadi kita ngomong hati ke hati. No, pikirannya juga mengasihi Tuhan enggak? Kalau pikirannya ngeres-ngeres terus, tahu pikiran ngeres atau cuma orang jaksel yang tahu ngeres? Tuh loh, kalau ngelihat orang di mall, zaman sekarang cewek-cewek kalau ke mall, Saudara, itu celana pendeknya benar-benar pendek. Jadi dimaknai sungguh-sungguh itu, pendek, memang pendek gitu. Jadi cuma menutupi lengkung belakang ini aja kan. Lalu yang bapak-bapak, aku mengasihi Engkau Yesus. Hati-hati ibu kalau gandeng suaminya di mall itu sekarang matanya juga mesti diliatin itu kemana dia. Enggak, aku gak lihat apa-apa. Pemandangannya soalnya banyak yang menyegarkan ya. Masa kayak gitu menyegarkan. Siwer, Saudara. Katakan mengasihi Tuhan dengan pikiran juga. Iya, jadi bukan cuma hati. Banyak orang ngomong hati aku gak tahu hatimu bagaimana. Tapi pikiran lu nih agak-agak ngeres, agak miring. Ya. Jadi tubuh itu bicara mengenai keseluruhan diri kita, Saudara. Kemampuan intelektual kita juga menjadi persembahan yang hidup. Nah ini saya mau soroti. Katakan persembahan yang hidup. Ya, jadi kita bicara mengenai totalitas kita. Nah ini problemnya ada pada kata persembahan hidup. Jadi saya taruh di slides persembahan hidup. Coba ganti slide ini ke persembahan hidup. Nah kita coba lihat ini persembahan hidup, Saudara. Masalahnya persembahan kalau dibilang persembahan itu bukannya mesti mati ya Saudara ya. Betul gak? Di altar itu yang ditaruh binatang yang disembelih ya kan. Jadi mati dia toh. Kalau sudah mati gak bisa bergerak-gerak kan. Nah tapi Roma pasal 12 ayat 1, pernah gak Anda terusik mempertimbangkan pada saat Anda membaca Alkitab dengan teliti dan penuh rasa ingin tahu. Waduh, persembahannya persembahan yang hidup. Katakan yang hidup, bukan yang mati. Halo, persembahan yang hidup. Nah Saudara, apa problem persembahan yang hidup? Masalah dari persembahan yang hidup adalah semua yang hidup itu bergerak-gerak. Uget-uget Saudara. Persembahan yang hidup itu terus merangkak dari altar. Karena dia gak diikat di situ. Persembahan yang hidup itu bisa hari ini aku mau mempersembahkan hidupku. Nanti malam aku mau merangkak turun dari altar. Besok pagi di doa pagi aku mau persembahkan hidupku. Siang-siang aku turun dari altar dan aku jalan-jalan lagi. Mau-mauku sendiri. Saudara, problem dari persembahan yang hidup dia merangkak dari altar. Ini saya mau bilang, kalau Alkitab menasihatkan kepada kita persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bapak Ibu, ini bukan keputusan satu kali saja. Berapa ya di antara yang masih bergumul menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan? Ada yang mau jujur angkat tangan? Atau kita tangannya taruh di sini, didudukin. Jangan naik, tangannya jangan naik. Sekalipun ada lagunya ya, ada lagunya gak? Tahu lagunya? Ku telah mati dan tinggalkan, sambil air mata, cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Beneran mati. Dan tak berarti lagi. Beneran mati gak? Hello. Katakan persembahan yang hidup. Saudara,
Saya lahir baru umur 16 tahun dan itu sekitar 30-an tahun yang lalu saudara. Tapi Anda mau tahu, saya mempersembahkan hidup saya di altar Tuhan every single day. Every single day. Karena kalau aku tidak persembahkan diriku di altar Tuhan setiap hari, maka Evelyn ini akan merangkak keluar dari altar itu dan hidup mau-mauku sendiri. Sekalipun 30 tahun yang lalu aku berkata, aku ikut Engkau Yesus. Aku ikut Engkau Yesus. Engkau yang paling berharga dalam hidupku. Itu perkataan saya waktu saya umur 16, saudara. Namun tiap hari, dalam 30 tahun, saya harus tanya sama diri saya, masih kamu jadi persembahan yang hidup? Masih kamu mau ada di altarnya Tuhan? Masih kamu mau mati dengan keinginan dagingmu? Sekalipun pagi-pagi saya sudah katakan begitu, ada aja loh siang-siang saya merangkak keluar dari altarnya. Jadi mungkin memang dimulai dengan komitmen satu kali. Tapi kemudian kita harus menindaklanjuti keputusan itu setiap hari. Katakan setiap hari. Selama sisa hidup kita. Ada seorang hamba Tuhan senior, sepuh. Dan dia berkata, mengikut Yesus itu urusannya adalah urusan harian. It is in the daily practices of our life. Urusan harian. Kita gak bisa, sekarang udah gak bisa ngomong kapan kau lahir baru. Oh 10 tahun yang lalu pastor katanya. Kapan kau lahir baru? Oh 20 tahun yang lalu. Karena apa? Sosok yang berdiri di depan kita kok gak kelihatan seperti orang lahir baru. Sosok ini seperti orang yang merangkak keluar dari altar. Karena memang persembahan yang hidup. You have all your free will. Mau tetap ada di altar atau berjalan keluar dari altar itu. Makanya itu keputusan harian. Kalau mau dicatat di Alkitab Anda, mau catat di jurnalmu, tulis dengan tinta merah. Keputusan harian. Mengikut Yesus keputusanku, bukan keputusan 10 tahun lalu, bukan keputusan 20 tahun lalu. Itu keputusan yang harus diperbaharui setiap hari. Daud pada saat dia mengangkat tabut Allah, mau memindahkan itu saudara ke Yerusalem. Apa yang dia lakukan? Waktu dia pakai baju efod. Dia mengangkat tabut Allah, apa yang dia lakukan? Setiap 6 langkah persembahkan korban. 6 langkah persembahkan korban. 6 langkah itu berapa sih saudara? Coba 6 langkah, hitunglah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih di sini nih, 6 nih. Tuh di situ tadi ujung. Di situ baru sembelih korban, di sini sembelih lagi. Kau jalan 6 langkah lagi, potong korban. 6 langkah lagi, potong korban. Itu kenapa? Per 6 langkah potong korban. Kecenderungan kita untuk lupa komitmen sama Tuhan itu besar sekali saudara. Bisa bilang tadi pagi waktu ikut doa pagi mungkin kau nyanyi. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Lalu ambil perjamuan lalu amin. Oke sekarang berangkat kantor. Di kantor betulan ikut Tuhan. Waktu lagi ngumpul sama bapak-bapak dan ngejok yang ngeres-ngeres ikutan ketawa gak? Waktu ibu-ibu lagi ngumpul, minum kopi, makan bakso, ngegosip, ikutan juga gak? Padahal tadi pagi baru nyanyi, ku telah mati. Enggak mati kan sebetulnya kan? Senggol kiri kanannya bilang persembahan yang hidup. Saya mau perkenalkan kepada Anda, slides berikut ini adalah course correction. Jadi ada aturan dalam penerbangan itu 160 degree rule, mungkin di sini sudah pernah dengar. Jadi aturan 1/60 ya derajat. Ini saya catat aja biar tambah pengetahuan sedikit saudara. Para ahli navigasi udara memiliki aturan praktis yang dikenal sebagai aturan 1/60 derajat. Ini menyatakan bahwa untuk setiap 1 derajat pesawat membelok dari jalurnya. Katakan berapa? 1 derajat. Hanya 1 derajat. Dari titik awal dia terbang 1 derajat dia melenceng. Untuk setiap 1 derajat pesawat membelok dari jalurnya, dia kehilangan tujuan targetnya sebesar 1 mil untuk setiap 60 mil dia terbang. Ini berarti semakin jauh Anda bepergian, semakin jauh Anda dari tujuan Anda. 30 tahun yang lalu saya ada di True North, hidupku bagi Tuhan. Itu 30 tahun lalu saudara, ini orang udah terbang 30 tahun berarti ya dengan Tuhan. Tapi course correction.
Course koreksi itu apa? Koreksi arah, koreksi arah, koreksi arah. Itu perlu senantiasa saya lakukan. Karena kalau saya nggak koreksi arah, aku akan keluar dari jalur yang sejati, dari utara yang sejati. Mungkin saya sudah nggak tahu ada di mana, karena melipirnya atau keluar jalurnya hanya sedikit-sedikit. Katakan sedikit-sedikit. Yang sedikit-sedikit itu bahaya. Kita nggak pernah merasa, saudara, bahwa kita sedang meninggalkan Tuhan. Kita sedang mengabaikan Dia. Kita sedang cuekin Dia. Karena cuma cuekinnya sedikit-sedikit. Saya bilang sama teman-teman di komunitas, lu kalau udah nggak ada selera baca Alkitab, hati-hati, jantung lu udah mati barangkali. Nggak ada selera baca Alkitab. Baca Alkitab kering-kering aja. Itu sudah tandanya mati kau. Tinggal tunggu kubur aja. You are dead man walking. Kau mayat berjalan kau. Karena firman Tuhan ini roh. Makanan kita. Bagaimana orang manusia roh tidak selera makan makanan roh. Halo. Saudara masih suka nasi gak? Masih suka nasi? Mie goreng, capcay, masih suka gak? Ya soalnya kau hidup. Orang hidup suka makan, saudara. Orang Kristen gak suka firman. Beneran hidup kau atau sudah mati? Ya, duduk kita belajar Alkitab. Lalu lagi belajar Alkitab. Sepet matanya. Berair-air gitu, sepet. Kalau nonton sepak bola pun, matanya nyala gitu. Tapi baca Alkitab. Lalu, berapa lama lagi? Berapa lagi? Yakin masih hidup itu? Jangan-jangan sudah mati itu. Tapi coba saya tanya, apakah dari waktu Anda lahir baru berapi-api bagi Tuhan, langsung besoknya mati? Kan enggak. Berapanya Anda ingat waktu Anda lahir baru Anda berapi-api dengan Alkitab? Ayo, atau cuma saya? Siapa yang pernah begitu? Coba angkat tangan, lambai tinggi-tinggi, yang ini boleh tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Waktu lahir baru Anda berapi-api sama firman gitu, ada? Oh, saya lakukan itu waktu zaman SMA, saudara. Pulang sekolah masih ikut persekutuan, pulang persekutuan beresin PR. Kelar beresin PR, bersih-bersih rumah, lalu saya duduk di ranjang saya. Saya bisa ngomong gini, ada saksinya ya, boleh tanya adik saya satu kamar dia sama saya. Saya duduk di situ, nanti bisa baca Alkitab sampai jam 1, jam 2, habis itu saya tidur. Besok pagi bangun sebelum berangkat sekolah baca Alkitab lagi. My heart is passionate with the word. Bergairah saya sama Alkitab. Saya buka Alkitab bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama kamus. Lalu belum kalau baca buku rohani, zaman itu saya mau terjemahkan saudara ya. Buku-buku saya dari zaman tahun 90-an awal, itu isinya buku-buku Kenneth Hagin. Itu ada tuh terjemahan-terjemahan, nanti saya wariskan sama keturunan berikutnya. Mereka akan lihat buku-buku Evelyn dari tahun 90-an itu semua ada terjemahan. Saya baca buku bahasa Inggris menerjemahkan, jadi ada kamus juga di situ. Aku bayar harga ikut Tuhan. Terus 30 tahun lewat. Oh, Anda boleh berkunjung ke rumah saya dan lihat masih kayak gitu gak? Kita gak bisa bilang dan mengenang itu seakan-akan memori masa lampau saudara. Ya dulu sih aku tuh ya, dulu sih. Pertanyaannya, hari ini masih begitu gak? Atau kita udah biasa aja, tidak ada gairah lagi. Sama seperti orang menikah, waktu zaman pacaran. Aduh, di matamu kulihat rembulan katanya, begitu ya lagunya ya. Itu bukan lagunya. Di matamu kulihat rembulan. Saya juga bingung di mata orang kok ada rembulan tuh di mana gitu kan. Tapi matanya gitu katanya, matanya tuh loh. Orang lain mungkin lihat mata istrimu biasa-biasa, tapi karena kamu sedang jatuh cinta, matanya itu kayak berbinar-binar. Saya tanya, hari ini masih begitu gak? Hari ini masih gitu gak? Ada cewek-cewek, ibu-ibu pun nih Pak, ya, karena udah suaminya mungkin belum lihat, udah gak lihat lagi matanya, dia kasih kontak lens, dia bikin warna abu-abu, warna biru. Mungkin kalau ini warnanya suamiku akan lihat mataku. Jangan ya ibu-ibu ya, nanti suaminya kaget. Ini istri gue beneran matanya kenapa jadi lain? Istriku jadi bule. Oke, Bapak Ibu paham ini? Coba senggol kiri kanannya bilang, kamu masih cinta Alkitab firman Tuhan tidak? Masih suka firman atau sudah mulai bosan? Kalau jantungmu tidak lagi bergetar dengan firman Tuhan dan segalanya jadi biasa-biasa saja. Loh mestinya orang jatuh cinta tuh mulanya biasa-biasa. Loh kalau orang sudah dingin akhirnya jadi biasa-biasa saja. Betul gak? Kalau orang mulai jatuh cinta kan mulanya biasa. Nah itu awal-awal jatuh cinta. Dari situ jadi luar biasa. Tapi kalau orang udah mati cintanya ujungnya jadi biasa-biasa saja. Tidak ada getarannya lagi.
Waktu membuka firman Tuhan itu tanda-tandanya kau sudah melenceng 1 derajat. Setelah lewat 10 tahun masih tetap Kristen, masih tetap ke gereja. Setelah lewat 30 tahun masih tetap Kristen, tapi tidak ada lagi getarannya. You probably are dead man or dead woman walking. Masih jalan, tapi sudah mati. Nah hari ini kalau Anda ada di sini tidak secara kebetulan. Izinkan roh Tuhan melawat Anda. Sehingga Anda mengalami kebangunan rohani. Kembali berapi-api di kursi di mana Anda berada, bertobat di hadapan Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Berbalik kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Kembali kepada Tuhan, kembali kepada cinta mula-mula. Masih ada sedikit waktu, saya coba masuk ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua bicara mengenai renovasi di dalam jiwa. Ya. Ayat ini berbunyi begini, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 3 hal saya mau hadirkan dari ayat itu, coba kita telisik saudara. Yang pertama adalah keserupaan. Kata serupa, ya, di situ adalah suskematizo, yang berasal dari kata dasar skema. Katakan skema. Jadi waktu Alkitab berkata jangan jadi serupa kau dengan dunia ini. Rupanya kata keserupaan yang dipakai di sana adalah kata skematik. Suskematizo dari kata dasar skema. Skema Anda tahu skema bahasa Inggris, bahasa Indonesia tahu kata skema ya. Ini artinya disesuaikan dengan, terbentuk oleh, meneladani. Dan Alkitab berkata, jangan kau serupa dengan dunia. Jangan kau teladani dunia. Jangan kamu jadi skematiknya sama dengan dunia. Katakan rancang bangun. Jangan ikuti rancang bangun dunia. Ya, untuk bagian ini mungkin saya perlu ngomong sama Bapak Ibu. Kita tanpa sadar, jangan pikir ya orang karena sudah masuk gereja, bahwa kemudian apa kegiatannya di gereja akan mempengaruhi skema berpikirnya. Belum tentu. Apalagi kita dengar firman Tuhan berapa? 30 menit, 35. Kalau nggak dibuka lagi di rumah, kalau tidak dibaca lagi di rumah, kalau tidak dipelajari lagi di rumah, siapa bilang bahwa khotbah 30 menit ini akan somehow menstimulasi, akan somehow menyentuh skema berpikir Anda yang sudah diwariskan dari angkatan ke angkatan dan sudah dipengaruhi dengan cara Anda bergaul di dunia, sudah dipengaruhi dengan apa yang Anda konsumsi, Anda cerna dan tonton dan dengar setiap hari. Itu arusnya jauh lebih deras daripada arus masuk firman Tuhan dalam dirimu. Hello. Apalagi kalau kita di gereja, kita dengar firman Tuhan dan tidak engage. Kita adalah pendengar pasif. Tidak mencatat, tidak highlight, tidak baca ulang, tidak perkatakan. Siapa bilang 30 menit di gereja akan bisa menyentuh suatu skema rancang bangun yang kokoh yang sudah ada dalam pikiran kita bertahun-tahun lamanya. Alkitab berkata, jangan kau jadi serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu mungkin di area ini kita perlu ditangani pada pagi hari ini. Saya mau menyerukan kepada kita semua yang hadir saudara. Ayo, let's get back. Izinkan diri kita ditangani oleh Tuhan. Mungkin perlu kembali pada basic. Basicnya apa? Indikatornya apa Pastor Evelyn? Indikatornya apakah kita masih cinta dengan firman Tuhan atau tidak? Berapa banyak di antara Anda yang dengan tekun membaca Alkitab setiap hari? Kita akan memasuki tahun yang baru saudara. Saya dengan teman-teman di komunitas kami bersama-sama membaca Alkitab setahun chronological. Nanti masuk Januari putaran yang berikutnya. Kita akan membaca serentak. Membaca Alkitab selesai 1 tahun secara kronologikal. Mungkin kita perlu berkawan dengan orang-orang yang tepat. Yang juga cinta dengan firman Tuhan. Mungkin kita perlu janjian. Ayo kita selesai membaca Alkitab. Ayo kita baca Alkitab bersama-sama. Karena itu indikator. Dan Alkitab adalah firman Tuhan yang akan menangani kita di dalam seluk-beluk hati kita. Pagi hari ini Anda tahu Tuhan berbicara kepada Anda. Kita tutup Alkitab kita dan tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bila Anda berkata, Pastor Evelyn, Anda sedang ngomong mengenai saya itu. Jantungku tidak berdegup lagi. Aku baru tahu hari ini bahwa ternyata ada 160 degree rule. Tanpa sadar aku sudah melipir jauh. 1 derajat demi 1 derajat sampai 1 derajat. Apa yang Anda sampaikan hari ini menyadarkan saya memang kurang tertarik dengan Alkitab. Berat itu Alkitab. If that is you,
Tundukkan kepala. Saya tahu Tuhan sedang berbicara kepada Anda. Kalau Anda berkata, aku mau berbalik pada Tuhan pagi ini, angkat tanganmu di mana Anda duduk. Silakan angkat tanganmu di mana Anda duduk dan kita berbalik kepada Tuhan. Thank you, Father. Bapak Ibu, bila Anda tidak keberatan, Anda yang mengangkat tangan, bangkit berdiri di mana Anda duduk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, hamba selesai berbicara. Pagi hari ini bersama saudara-saudaraku yang bangkit berdiri, mengakui dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, bahwa kami telah meninggalkan api yang menyala itu. Hari ini Tuhan, kami akui, bahkan dengan firman-Mu saja, tidak ada lagi getaran itu. Kami persembahan hidup yang merangkak keluar dari altar. Tuhan, dengan tangan terangkat, kami akui kecerobohan kami ini. Saudara-saudara yang mengangkat tangan sambil berdiri, saya beri waktu ngomong sama Tuhan. Selesaikan perkara ini di hadapannya. Akui, jangan keraskan hatimu, ngomong aja bahwa Anda telah ceroboh, meninggalkan dia, kekasih jiwamu. Hari ini katakan, aku berbalik Tuhan, aku berbalik. Aku berbalik. Aku mengucap syukur Tuhan, Engkau menangani kami dengan kesederhanaan ini. Di mana anak-anak-Mu ini berdiri di tempat itu, Tuhan hadir, Tuhan melawat. Aku minta biar jantung mereka berdegup lagi. Berdegup untuk Engkau, berdegup untuk Engkau. Gelora api cinta akan Engkau dan firman-Mu kembali membakar hati mereka. Kami rindu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini ibadah kami yang sejati. Materaikan ini Tuhan, dalam nama Yesus. Sehingga dalam kesederhanaan ini bahkan waktu kami pulang, Roh-Mu menarik, Roh-Mu menarik, Roh-Mu mengingatkan dan mengajar, mendidik kami. Aku mengucap syukur Bapa. Terima kasih untuk momen perjumpaan dengan Tuhan pada pagi hari ini. Bagi-Mu ya Raja, segala puji dan segala kehormatan. Dalam nama Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa.